Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Farhan Rais Prawira Hartama dari kelas TISE 23P2 mau menunjukkan aplikasi e-money dan aplikasi e-commerce yang saya buat menggunakan Flutter dan juga backendnya menggunakan Golang. Ya, jadi di sini saya menunjukkan repositori saya, yaitu ini adalah repositori dari e-money, ya dari aplikasi e-money saya, yaitu reponya ini namanya Dompet Kampus Global, namun nama aplikasinya itu adalah Harmony. Ya, jadi di sini ada aplikasi Harmony dan juga aplikasi Harta Mawar Store. Nah, jadi di sini yang saya bakal lakukan di video ini adalah menunjukkan ke kalian itu mengenai demo aplikasinya, penggunaan aplikasi dari Harta Mawar Store, yaitu e-commerce-nya dan juga aplikasi dari Harmony-nya atau e-money-nya ini. Gitu ya. Jadi di sini adalah dua aplikasi yang terintegrasi. Jadi ada e-wallet atau e-money dan juga e-commerce ya yang nanti saya akan demonstrasikan fitur deep link dan juga two factor authentication menggunakan TOTP. Ya, di mana sebenarnya ada pilihan juga ya, yaitu menggunakan SMTP juga. Oke. Nah, di sini nama saya Farhan. Saya di dosen pengampunya lah Pak Ketut ya, Pak I Ketut Gunawan, Eskom, MTI. Nah, kemudian saya berkuliah di kampus Global Institute Technology and Business. Nah, di sini adalah merupakan screenshot aplikasinya kurang lebih ya di sini e-walletnya atau e-money-nya. Ini ada QR-nya juga. Kemudian di sini screenshot saya melakukan top up uangnya ya deposit gitu ya. Kemudian ada riwayat pembayarannya juga cukup lengkap screenshotnya. Lalu untuk Hartama Watch Store-nya, jadi di sini aplikasi e-commerce-nya ya jualan jam tangan. Di sini ada katalognya, ya ini ada halaman login, ada katalog, ada ketika saya check out. Nah, di sini nanti akan saya tunjukkan secara langsung ketika melakukan check out itu, gitu ya. Ketika melakukan check out dan juga melakukan pembayaran, ya check out, bayar, lalu nanti callback ke aplikasi Watch Store-nya lagi. Nah, di sini eh, kita memilih jam tangannya, ya kan check out, kemudian bayar. Setelah bayar berhasil, pesanan berhasil, maka kembali ke aplikasi Watch Store-nya atau e-commerce-nya, aplikasi Hartamanya. Ya, di mana di sini akan menunjukkan riwayat pesanannya telah sedang diproses gitu ya, sebelum dikirim. Dan juga saya menerapkan biometrik di aplikasi Watch Store ketika lebih dari 15 detik ya atau lebih dari sekian detik gitu tidak kembali ke aplikasi maka saya aplikasinya akan terlock, akan kekunci secara otomatis dan harus menggunakan sidik jari gitu. Jadi saya akan tunjukkan, saya akan demokan aplikasinya sampai ke bagian itu. Nah, selanjutnya di sini untuk secara fitur dari Harmony ya seperti transfer, kemudian ada login juga, ya tentu ya harus pakai login, ada deep link payment. Di sini ada Hartama, aplikasi jam tangannya di sini. Ya, deep link payment, ada katalognya, fitur-fiturnya ya. Kemudian ada riwayat pemesanannya, riwayat pesanannya. Nah, selanjutnya di sini saya bakal jelaskan mengenai arsitekturnya nih. Ya, ini ada diagram dari arsitektur aplikasinya, di mana di sini ada Harmony atau aplikasi e-walletnya atau e-money-nya. Kemudian di sini sampingnya adalah aplikasi e-commerce jam tangannya ya, Hartama. Nah, di sini saling mengirim deep link. Oke. Harmony mengirim deep link untuk callback ketika berhasil pembayaran, lalu Hartama mengirim deep link ketika mau bayar. Gitu. Nah, ini menggunakan REST API ke backend-nya. Jadi Harmony backend-nya itu namanya BE Money. Ya, ada saya di repositori saya juga untuk backend-nya. Backend e-money ini menggunakan Golang ya tentu dan kemudian di sini juga di Hartama Store juga. Di sini backend-nya menggunakan nama project itu Ginfire Base Backend. Bisa ditemukan juga di repositori saya semuanya public. Sini menggunakan port yang berbeda kalau misalnya backend e-money itu menggunakan port 8080. Kalau misalnya aplikasi Hartama saya backend-nya itu menggunakan 8081. Ya biar gak bentrok karena kalau misalnya 80 80 dua-duanya kan pasti nggak bisa dong ya tentu ya. Nah, di sini ada di aplikasi di backend ini ada mengandung apa aja sih untuk di Hartama. Di aplikasi jam tangannya itu ada produk, ada katalognya, ada ini FCM Auto Trigger ini adalah notifikasi yang disediakan oleh Google gitu FCM ya. Kemudian ada keranjangnya, ada manajemen stoknya di sini. Untuk bagian backend e-money-nya atau e-wallet-nya di sini ada TOTP, SMTP,
ada top up, ada autentikasinya tentu ya, kemudian ada riwayat dari transfernya. Lalu di sini untuk database-nya sendiri, dua-duanya menggunakan MySQL. Ya, saya menggunakan SAMPP, menggunakan MySQL ya di SAMPP. Dan di sini database-nya itu namanya ada backend BMoneyDB ya untuk database di SAMPP sayanya. Apa di ya di PHP My Admin-nya itu ya. Nah, di sini database untuk aplikasi e-commerce-nya itu adalah katalog ini ya nama nama database-nya ini, katalog dan NIM saya. Nah, kemudian di sini ada Firebase services-nya. Di sini saya menggunakan services dari Firebase atau layanannya, yaitu dari authentication-nya untuk login. Authentication, kemudian ada FCM atau untuk notifikasi. Nanti saya akan tunjukkan bahwa saya mendapatkan notifikasi ketika melakukan pemesanan. Lalu ada Google Sign In, di mana di sini saya login menggunakan Google gitu ya, Google Sign In tanpa memasukkan password. Jadi tinggal pilih akun Google-nya, kemudian nanti saya langsung login. Seperti itu. Nah, untuk arsitektur aplikasi Flutter-nya berdasarkan ininya ya apa foldernya, susunan folder dan filenya itu saya menggunakan yang namanya clean architecture. Nah, di sini clean architecture ini mengandung apa? Ada core, data, domain, presentation, injection, dan main.dart. Nah, untuk halaman-halaman yang selalu kita lihat, tampilan-tampilan itu seperti di presentation-nya. Di sini ada pages, ada halaman-halaman aplikasinya. Seperti itu. Eh, untuk temanya, warna dan sebagainya saya atur di area core. Di sini ada theme ya, atau tema dalam bahasa Indonesia. Dan sini apa mengatur tema dari aplikasinya itu mau seperti apa warnanya gitu ya. Nah, lalu di sini ada app constants ini untuk mengatur IP address Wi-Fi-nya. Gitu. Jadi kan harus menggunakan IP address yang sama antara handphone saya dan backend-nya yang ada di laptop saya dijalankannya secara lokal. Nah, itu mengatur IP address-nya di app constants. Sama begitu juga dengan WhatsApp. Di sini ada constants-nya, API constants, kemudian ada ini untuk mengatur IP address-nya ya. Lalu ada tema aplikasinya, warnanya. Nah, kemudian di sini ada fitur-fiturnya. Di sini ada authentication, katalog, keranjang ya, card ya. Kemudian ada checkout. Nah, kemudian juga ada riwayat pemesanan gitu. Nah, jadi ya kalau misal katalog itu nanti nunjukin katalog-katalog produk. Kalau card itu menunjukkan keranjang belanja, apa aja yang udah dicek ini yang mau di check out gitu ya, yang di add ke cart gitu. Nah, authentication ya seperti biasa login, register, kemudian ada splash screen-nya. Nah, lalu untuk stack-nya atau teknologinya itu saya front end-nya seperti sebelumnya saya sudah bilang, saya menggunakan Flutter. Lalu di back end-nya saya menggunakan Golang ya. Kemudian infrastrukturnya di sini bisa dilihat bahwa database saya menggunakan MySQL. Kemudian authentication-nya di sini saya menggunakan Firebase Authentication, notification-nya juga menggunakan Firebase Cloud Messaging dan ada out Google-nya juga menggunakan Google Sign In. Nah, di sini kalau misalnya kita melihat payment flow-nya bisa dilihat secara simpel dari aplikasi saya, aplikasi Hartama itu melakukan check out, kemudian nanti check out, kemudian nanti dibangunlah ini ya URL deep link ini. Namun stoknya belum berkurang ketika baru melakukan check out saja. Nah, lalu setelah deep link ini dikirim dengan deep link ini saya membuka aplikasi Harmony secara otomatis. Dan di situ saya bayar kemudian untuk membayarnya saya harus memasukkan PIN dan OTP. Nah, ini adalah two factor authentication verification authentication-nya nih. Nah, lalu setelah berhasil, maka callback nih ke Webstore bahwa saya telah sukses, maka dari situ dengan confirm payment stok berkurang gitu. Stoknya baru berkurang setelah berhasil. Stok dari apa? Stok dari jam tangan yang saya pesan. Nah, untuk notifikasinya langsung muncul nanti dari Firebase Cloud Messaging-nya bahwa pembayaran berhasil. Seperti itu. Nah, ini di repositorinya juga saya sudah menjelaskan bahwa bagaimana cara menjalankan backend-nya, cara menjalankan aplikasi Harmony dan jalankan WhatsApp-nya gitu ya. Nah, di sini ada endpoint-endpointnya, V1 Vault ini untuk health check. Nah, lalu di sini ada yang lain juga seperti untuk top up gitu ya. Nah, ini untuk backend e-money. Lalu ini untuk backend white store-nya atau e-commerce-nya itu ada untuk health check juga ya, untuk lihat keranjang di sini ya. V1 slash card itu untuk lihat keranjang. Nah, kemudian di sini ada juga untuk mengecek apakah riwayat pesanannya gimana gitu. Kemudian ada checkout juga, ini order slash checkout. Nah, selanjutnya di sini adalah akun yang saya gunakan ketika login. Di sini ada akun Gmail saya dan passwordnya Farhan123. Tentu ini bukan password email asli saya, email Google saya ya, cuma di aplikasi ini doang. Nah, jadi selanjutnya juga di sini ya ini untuk ketika build aplikasinya ya.
Nah, ini repositori-repositori terkaitnya untuk Flutter biometrik ya yang saya gunakan tadi nanti saya akan demokan gitu. Kemudian di sini ada e-walletnya yang lagi saya buka nih reponya. Kemudian ada aplikasi jam tangannya juga bisa dilihat repositorinya public juga. Kemudian di sini ada backend-nya ya untuk Harmony atau Imaninya. Kemudian di sini ada backend untuk Wastor-nya atau Hartama-nya. Ya untuk e-commerce jam tangannya seperti itu ya. Saya namanya Farhanais Prawiratama. Di sini sekaligus menyelesaikan tugas saya mengenai uh, ujian akhir semester mobile apps begitu. Nah, di sini langsung aja tanpa berlama-lama saya akan menunjukkan ini ya apa namanya? Sorry ya, di sini HP saya mati. Saya harus ini apa namanya? Mengkolek ulang. Di sini saya menggunakan Visor untuk menunjukkan mendemonstrasikan aplikasinya gitu ya, menunjukkan di layar saya gitu ya. Jadi di sini ya bisa dilihat ya saya menggunakan handphone saya. Di sini saya akan gerak-gerakan pakai HP saya saja, aman saja. Nah, gitu ya kelihatannya. Nah, jadi di sini saya akan langsung demokan. Aplikasi saya itu ada dua ya di sini tuh yang bagian bawah ya ada Harmony nih di bagian sebelah bawah. Ya, ini ada Harmony, kemudian di sini ada aplikasi jam tangannya ya. Nah, di sini ada angka 2, artinya apa? Di sini saya mendapatkan dua notifikasi ya. Ada dua notifikasi bahwa ini ya bisa dilihat. Nah, ini aplikasi Hartama saya ini mendapatkan notifikasi ketika melakukan pembayaran berhasil. Nanti saya akan tunjukkan lagi ya, tenang aja saat saya demokan. Langsung aja di sini kita review aplikasi Imaninya dulu kali ya. Coba sebelum kita melakukan fitur deep link-nya di aplikasi Watchstore-nya. Oke. Ya, di sini saya coba logout terlebih dahulu. Kita mulai dari awal. Nah, ini jadi tampilan pertama ketika saya belum login. Ya, di sini saya coba langsung aja login. Kalian juga bisa registrasi ya di sini. Untuk yang belum punya aplikasi bisa daftar aja di sini. Nama lengkap, email, dan kata sandinya. Kemudian nanti ketika setelah regis kalian itu harus verifikasi. Jadi harus menggunakan email asli ya. Email yang emang benar-benar teman-teman di sini punya. Teman-teman di sini jadi bukan email bohongan gitu ya. Karena teman-teman harus, karena kalian harus verifikasi nantinya menggunakan OTP yang dikirim lewat emailnya teman-teman di sini. Nah, selanjutnya karena saya sudah punya akunnya langsung aja saya login gitu ya. Ini menggunakan email Katono Jutsu, email saya pribadi. Kemudian di sini ada passwordnya ya, Farhan123 ya tentu bukan password asli, tenang aja. Nah, ini langsung aja saya masuk ya. Sini saya masuk, kemudian di sini saya suruh masukkan email. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, sini saya harus cek email nih. Ya, di sini saya sudah siapkan. Nah, di sini email saya, email akun saya. Lalu sini ada masuk ya Imani App, kode OTP Imani. Nah, sini saya langsung aja memasukkan angkanya ya 8554494. Oke. Ya, selesai. Nah, setelah akhirnya berhasil di sini bisa terlihat ya uang saya 190.000 di Imaninya. Di sini saya bisa di sini ada di sini kita bisa lihat ada riwayatnya. Ada riwayatnya, ada riwayat pengeluaran dan riwayat pemasukan dipisah. Atau bisa mau lihat campurannya juga ya dan tanggal-tanggalnya juga tercatat semua di sini. Oke. Nah, cara-caranya jadi nggak ngacak gitu ya riwayatnya. Nah, kemudian di sini ada fitur yang saya mau tunjukkan yaitu fitur top up di mana tentu ya untuk beli jam tangan kan nggak murah ya, teman-teman. Nggak murah, jadi sini kita harus top up dulu uangnya biar kita bisa beli jam tangannya. Nah, di sini kita ceritanya mau top up aja dengan uang 1 juta. Di sini metode pembayarannya apa aja karena ini langsung berhasil. Ya, karena ini langsung berhasil, top up aja 1 juta. Nah, langsung berhasil, langsung cair ya. Selesai, beres, uang saya langsung bertambah 1.950.000, teman-teman. Nah, di sini setelah saya menunjukkan ya, di sini ada riwayatnya ya tuh ya udah masuk ya teman-teman ya. Ada 1 juta di sini, 1 juta rupiah ya. Nah, lalu di sini ada bagian promo, kemudian ada bagian akun. Nah, di sini teman-teman bisa bisa mengatur nih di bagian verifikasi dua langkahnya ini ada menggunakan email OTP ya tadi SMTP seperti yang barusan. Ini ya teman-teman lihat ya di sini sorry.
Teman-teman lihat di sini, nih sorry ya mungkin tadi nggak ketunjuk ya. Di sini ada area promo, kemudian di sini ada area akun, ada verifikasi 2 langkah di sini. Nah, di sini ada email, ada OTP yang teman-teman barusan lihat yang ini yang saya masukkan kodenya ini SMTP. Termasuknya di sini ada autentikator. Ya, di sini menggunakan aplikasi autentikator yang nanti yang harus teman-teman install di handphone teman-teman sendiri, di mana nanti teman-teman ketika dilanjutkan itu harus memasukkan ini baru ya, apa namanya? Kode baru di aplikasi autentikatornya di sini ya. Kalau misal saya pencet itu nanti akan membuat baru sih sebetulnya. Nah, di sini nggak bisa dilihat ya, nggak bisa ditunjukin ya. Jadi sorry nih, nggak bisa saya demokan di visornya jadi di sininya nih di layarnya jadi hitam. Padahal saya sudah membuka aplikasi autentikator nih. Ya aplikasi autentikator di sini ketika saya klik nggak boleh ditunjukin ya di ternyata. Oke ya udah deh kalau gitu langsung aja berarti ya intinya gitu teman-teman. Nah, untuk notifikasi sendiri ini belum jalan jadi baru OTP sama autentikator aja. Nah, setelah milih mau pakai email OTP atau SMTP atau autentikator, di sini teman-teman udah beres ya. Di sini teman-teman bisa langsung mencoba deep link dari Watchstore-nya nanti dari e-commerce-nya. Langsung aja kita buka aplikasi Watchstore-nya. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini langsung dibuka aja. Ya, katalognya ditunjukkan ya udah ditunjukkan di sini ada 4 jam tangan di mana duanya ini sold out ya. Kalau sold out itu kita tambahkan ke keranjang itu nggak bisa. Ya, gagal menambahkan ke keranjang. Nah, kemudian di sini ada Apple Watch Ultra yang harganya 13 juta, cuman uang kita kan cuma 1.900.000 ya, teman-teman. Jadi kita akan beli yang Rolex Submariner aja ya. Tentu harusnya ini harganya itu 150 juta. Tapi di sini saya turunkan di database, saya turunkan 3 angka yaitu 150.000 biar saldo kita cukup untuk membelinya ya, teman-teman. Ya, jadi sebelum itu tapi saya mau nunjukin dulu, saya sign out dulu. Ini di sini di aplikasi Watchstore ini saya udah bisa menggunakan ini kalian bisa login pakai Google Sign In. Oke. Ini tinggal Google login aja ya. Kalian kalau misalnya nggak mau pakai Google Sign In bisa regis ya tadi regis kemudian login aja secara manual gitu ya. Nah, lalu di sini berhasil lagi masuk ke ini ya, apa namanya? Katalognya. Nah, di sini ada keranjangnya. Oke, kemudian di sini ada ini ya, kita bisa milih ada stoknya gitu ya, ada stoknya sisa 5, ini stoknya sisa 1. Nah, lalu sekarang langsung aja kita masukkan ke keranjang nih. Ya, jadi Rolex Submariner added to bag ya berhasil masuk ke tas. Nah, di sini sebelum saya melakukan check out di sini ya bisa ditambah, bisa dikurangi ya angkanya juga nambah sendiri 300.000 gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini eh untuk melakukan pemesanan, sebelum melakukan pemesanan, saya mau nunjukin dulu bahwa di sini kita bisa menggunakan dark mode. Ya, di sini ada riwayat pemesanannya nih. Ya, ini ada riwayat pemesanannya, ini ya udah sedang diproses gitu ya. Nah, lalu ini kita bisa langsung aja check out ya, teman-teman. Ini ceritanya saya mau beli 3 jam langsung nih. Ya, langsung aja kita check out ya. Kemudian di sini total pembayaran 450.000, masukkan alamatnya di sini. Saya masukkan ya Karawaci. Lalu setelah Karawaci kita di sini milih ininya ya, apa namanya? Pembayarannya. Di sini cuma satu yaitu Global Institute Pay atau Harmony tadi ya. Nah, di sini langsung aja kita place order. Nah, di sini akan pending ya. Akan pending. Nah, kemudian nanti langsung masuk ke aplikasi e-money-nya, teman-teman. Nah, di sini ada aplikasi Harmony ya. Di sini dari merchant-nya dari Watchstore, kemudian dari invoice-nya, ada nomor invoice-nya, lalu di sini langsung aja kita pencet bayar 450.000 gitu ya. Oke, kita bayar aja langsung. Nah, kita masuk ke area 20 factor authentication-nya. Di sini teman-teman bisa langsung masukin aja PIN-nya yang udah di-set gitu ya. Misal saya sendiri ya simple aja 23456. Lalu untuk kode autentikatornya ya sayang sekali nggak bisa ditunjukkan oleh visornya di sini. Langsung aja buka autentikatornya di sini nggak bisa ditunjukkan ya di teman-teman nggak bisa lihat tapi
angkanya di sini 344034. Langsung aja masukin 344034. Diproses, pembayaran berhasil, maka langsung akan kembali ke aplikasi Hartama Watch Store secara otomatis. Nah, di sini ada snack bar ya teman-teman ya, bisa lihat di sini ada snack bar bahwa stok udah dikurangi, pembayaran berhasil. Nah, lalu di sini juga masuk teman-teman notifikasinya ya. Sekarang tuh ada tulisan sekarang ya. Berarti ini bukan notif yang tadi ya teman-teman, tapi notif yang baru banget muncul. Nah, ini pembayaran telah dibayar, pesanan telah dibayar ya. Sini muncul 2 kali. Nah, kemudian di sini ada metode pembayarannya. Ini harusnya Harmoni ya, Global Institute Pay itu nama sebelumnya sebelum saya rebranding. Total pembayarannya 450.000 dan statusnya sekarang diproses ya, artinya mau dikirim gitu ya si jam tangannya gitu ceritanya. Nah, di sini bisa langsung aja lihat riwayat pemesanannya. Nah, ini order ke-41 450.000 gitu. Nah, setelah itu di sini kita bisa lihat ya ini riwayat pemesanan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini juga kita bisa balik lagi ke e-money-nya. Di sini pembayaran berhasil, teman-teman. Ya. Ini saldonya saldo setelah kita melakukan pembayaran itu jadi 1.500.000. Nah, kemudian di sini kita bisa pencet selesai dan uang kita dari 1.950.000 jadi 1.500.000 sekarang, teman-teman. Di sini kita bisa lihat riwayatnya bahwa sekarang uangnya nih di paling atas ya berkurang 450.000 di sini itu pengeluaran dan pemasukannya sih tadi udah top up kita 1 juta ya teman-teman. Oke, mari sekarang kita lihat berarti kita lihat. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke aplikasi Hartama Watch Store-nya atau e-commerce-nya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa layarnya hitam, tapi sebetulnya di halaman HP saya itu saya harus memasukkan sidik jari. Masukkan sidik jari, di mana kalau misalnya saya pencet back, nah baru kelihatan aplikasinya bahwa aplikasi terkunci, terjadi kesalahan biometrik tidak diterima. Nah, jadi di sini saya harus melakukan ini ya sidik jari saya. Kalau saya harus pencet unlock nih, dipencet ya unlock. Nah, di sini kayaknya emang HP-nya melarang untuk ngasih lihat gitu ya. Tapi di sini saya harus masukin sidik jari. Oke, kelihatan ya. Coba saya cek OBS dulu. Nah, ya kelihatan ya di sini harus masukkan sidik jari. Ya, oke. Jadi langsung aja saya masukkan sidik jarinya, teman-teman. Ya, coba di sini sambil saya lihat saya di OBS ya. Saya langsung pencet aja nih. Up. Nah, berhasil ya. Berhasil. Aduh, sorry. Ya, ini oke, sorry. Nah, jadi udah terbuka kembali ya. Udah terbuka kembali handphonenya. Dan kita bisa lihat stoknya sekarang sisa 2. Tadinya masih ada 5. Di kita beli 3 biji ya 3 jam, sisa 2. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini bisa lihat juga tadi ya riwayat pemesanannya. 450.000, kemudian ya di sini kita bisa gonta-ganti modenya ya, mau dark mode atau light mode. Nah, di situ ya. Udah, jadi begitu aja. Kalau misalnya mau sign out, tinggal sign out aja lagi. Sama seperti tadi, tinggal sign out seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini aku mau menjelaskan sedikit sebelum videonya selesai mengenai kodenya. Mengenai kodenya, ya, saya mau menunjukkan bahwa saya di sini itu jujur-jujuran udah build APK ya. Udah build APK di drive saya sendiri. Nah, di sini ada Hartama APK sama Harmony APK ya. Jadi saya udah build APK-nya, udah jadi aplikasinya di drive saya sendiri, cuma belum dimasukin linknya ke repository ya. Ini nanti mungkin dimasukkan linknya ke repository. Karena sebetulnya kalau mau dimasukin ke linknya repository juga kalian download juga nggak bisa. Kenapa? Karena WiFi IP address-nya berbeda. Oke, saya tunjukkan dulu aja langsung di code-nya. Nah, di sini ada aplikasi Watch Store-nya. Di sini Watch Store. Kemudian di sini ada dompetnya nih ya, atau e-money-nya atau yang Harmony tadi yang udah di rebrand. Nah, di sini di aplikasi Watch Store ini teman-teman bisa lihat bahwa ketika saya build APK, maka ini kan semua dibungkus ya. Nah, di sini ada API constants.dart ya. Di sini teman-teman bisa lihat saya menggunakan IP WiFi rumah saya sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau coba ya tentu harus menggunakan IP address-nya WiFi rumahnya teman-teman sendiri gitu ya. Jadi harus satu jaringan dengan handphone teman-teman ketika teman-teman menjalankan backend-nya. Nah, backend-nya mana, Bang? Nah, backend-nya tuh ini. Ya, backend-nya sedang jalan tuh, deh di sini. Backend-nya sedang jalan.
Lalu di sini menggunakan port untuk di Firebase backend itu 8081. Nah, ini ketika berjalannya di lokal laptop kita, maka dari itu harus satu jaringan sama yang handphone kita saat kita melakukan proses penggunaan aplikasinya gitu ya. Mungkin pembayaran, lihat katalog itu kalian nggak akan bisa kalau IP address-nya berbeda begitu. Nah, maka dari itu juga sama dengan ini apa namanya? Ketika sorry ya, ini ada terdistract saya. Nah, di sini ada backend untuk imaninya juga sama golangnya gitu ya, sudah jalan. Dia listennya ke 8080 portnya. Kalau yang tadi 8081 kalau jam tangan. Nah, oke. Jadi langsung di sini saya mau menunjukkan bahwa saya benar-benar menginstal aplikasinya dengan APK yang saya gunakan yang saya udah upload di Drive ya. Jadi di sini tidak ada sama sekali saya menjalankan footeran atau debugging secara manual di terminal, tidak ada sama sekali ya. Begitu juga yang dengan yang dompet di terminal saya tunjukkan bahwa kosong, melompong, tidak ada. Jadi emang benar-benar sudah terbuild APK. Nah, jadi di sini sebetulnya saya mau menunjukkan bahwa di area lib ini ya, itu yang mana tentu di area lib ini apa namanya di sini ada API constant ya, juga sama ini menggunakan IP address-nya rumah saya sendiri, WiFi rumah saya. Kemudian jadi kalau misalnya teman-teman mau coba ya mau nggak mau teman-teman harus uh, clone GitHub-nya, reponya kalian harus ubah sendiri IP address-nya dan kalian bisa build APK sendiri. Ya, saya juga udah kasih tutorialnya kan ya di sini untuk build APK-nya. Nah, ini untuk build APK-nya tinggal build APK slash script debug aja. Nah, oke, untuk di sini saya mau nunjukin dari Watson-nya dulu ya, dari IP address. Nah, di sini untuk fitur deep link-nya tuh gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu di sini ada nama file namanya global institute payservice.dap. Gimana kalau teman-teman buka? Di sini sebetulnya tujuannya dari halaman kode ini ya buat yang kalian mungkin nggak ngerti, itu intinya itu adalah untuk membangun URL. Bangun URL-nya di mana? Bangun URL-nya itu di sini, teman-teman. Ini bangun URL-nya untuk ke aplikasi, ini voucher untuk payment callback-nya, gitu ya. Jadi, ini adalah bangun URL deep link untuk membuka dompet kampus globalnya, seperti itu. Nah, setelah URL-nya dibangun, maka URL-nya kan udah dibangun nih. Nah, kemudian deep link-nya tuh digunainnya pas kapan? Yaitu di pas kita melakukan payment, mau mencoba melakukan payment atau checkout. Nah, di sini ada payment pending underscore page.tab ya di sini. Di bagian atas di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia melakukan pending. Jadi loading terus harta aplikasi e-commerce itu dia loading terus. Loading terus untuk apa? Loading terus untuk apa? Untuk sembari menunggu pembayarannya telah berhasil. Nah, di sini di launch nih ketika kita misalnya melakukan pembayaran. Jadi di sini bikin aplikasinya nunggu callback gitu ya. Kemudian di launch lah si deep link tersebut. Dimana setelah di launch terbukalah aplikasi imaninya gitu. Aplikasi imaninya terbuka, masuklah ke bagian main.dart ini, set diterima nih di link services, service-nya diterima, hop URL-nya diterima, kemudian diparsing datanya. Diparsing datanya itu artinya apa? Maksudnya data-datanya yang dikirim kayak merchant-nya, nama merchant-nya, total pembayarannya berapa segala macam itu di ini gitu dipisahkan gitu, dicomot gitu data-datanya tersebut istilahnya gitu ya. Kemudian ditaruh di mana? Disimpan di payment di link underscore page ini. Nah, disinilah masuk parsingnya. Masuk ke payment di link underscore page. Jadi ini adalah halaman di mana kita melakukan konfirmasi pembayaran tersebut. Kita melakukan pembayaran, lalu setelah melakukan pembayaran, itu ini diparsing di sini datanya. Kita melakukan pembayaran kan tadi langsung masuk, kita harus masukin PIN ya. PIN di sini, PIN-nya langsung masuk di sini, diaturnya di sini, PIN underscore page.bar. Oke. Dan juga kita menggunakan TOTP. Nah, ini 20 factor authentication-nya tuh di sini. Kita masukkan PIN di sini, ya masukkan PIN. Setelah kita masukkan PIN, beres, masuk ke TOTP. Ya kalau misal kita milihnya pakai TOTP. Nah, tampilkan TOTP, kita masukkan TOTP kita. Nah, lalu setelah itu kalau sukses, langsung dipling nih. Dipling callback service ke aplikasi jam tangan. Nah, ini kalau sukses, kemudian ini kalau gagal ya. Kalau gagal ada beberapa, kalau gagal tuh seperti ini ya.
ketika ini notify ini ketika insufficient balance ini adalah ketika saldonya nggak cukup. Saldo tidak cukup. Nah, lalu ini ketika paymentnya error karena server atau jaringannya lagi bermasalah. Ya, seperti itu. Dan juga ini adalah callback ke aplikasi juga cancel juga nggak jadi apa nggak sukses juga ketika usernya langsung back gitu, nggak konfirmasi bayarnya nggak dilakuin langsung back aja cancel di flow di linknya itu begitu. Nah, untuk setupnya sendiri yang tadi ya yang halaman ini mana tadi halamannya itu sebentar di sini. Halaman verifikasi ini itu ada di setup 20 factor authentication underscore page ini ya teman-teman. Nah, ini ya jadi ada email, ada TOTP, kemudian ada notif ya. Cuman yang baru berjalan itu SMTP dan TOTP saja. Seperti itu teman-teman kurang lebih alur dari kodenya. Ya, teman-teman. Jadi di sini untuk paymentnya seperti itu. Untuk deep linknya tuh bagaimana cara bekerja deep linknya itu seperti itu kurang lebih ya. Oke, karena ini rekamannya juga sudah cukup lama. Jadi sebelum semakin lama lagi, sini saya coba mau tutup aja. Terima kasih banyak udah menyaksikan. Ya, sini di ini aja deh. Nah, di sini tuh ya udah nah seperti ini ya untuk screenshotnya. Ya, jadi ini email OTP, kemudian tadi tuh kalau konfirmasi pembayaran tuh begini nih. Ya, top up berhasil. Top up ya, sorry, sorry bukan top upnya. Ini nih, konfirmasi pembayaran nih. Ya, kemudian ini pembayaran berhasil. Lalu ini adalah biometrik ketika saya kembali lagi ke aplikasi Watch Store-nya seperti itu. Nah, oke. Jadi begitu saja kurang lebih penjelasan dari saya mengenai aplikasinya, demonya, kemudian penjelasan kode dari saya juga semoga mudah dipahami. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman udah menonton ini sampai habis dan juga kepada Pak Ketut. Terima kasih banyak saya ucapkan udah mengajari saya, udah membuat saya memahami bagaimana cara kerja flutter dan golang ini, bagaimana imani itu bisa dibuat, kemudian bagaimana deep link itu bekerja. Terima kasih banyak udah mengajarkan saya sampai akhirnya saya bisa membuat aplikasi seperti ini. Itu saya sangat-sangat berterima kasih banyak Pak Ketut. Sekali lagi ya, terima kasih. Oke, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.